Hai teman-teman, bersama saya Brian Stefan Kaligis, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Negeri Manado. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas pada alat bekerja yang bernama solder. Oke, berikut pembahasannya. Solder adalah salah satu alat mekanik yang menggunakan energi panas untuk difungsikan. Lebih lanjut, solder bekerja dengan cara menghasilkan panas untuk melelehkan timah dalam penyambungan rangkaian atau komponen pada peralatan elektronik. Solder pun terbagi atas beberapa jenis sesuai fungsi dan metode perpindahan panasnya. Mari kita bahas satu persatu. 1. Solder biasa. Solder biasa adalah solder yang paling banyak ditemukan di pasaran dikarenakan harganya yang mudah dijangkau dan juga mudah saat penggunaannya. Solder ini memiliki bentuk ujung yang tajam seperti jarum yang tersambung dengan besi panjang yang di dalamnya terdapat elemen panas, di mana elemen panas tersebut berfungsi sebagai konverter energi panas dari energi listrik. Kemudian gagang yang terbuat dari kayu untuk menjaga tangan kita dari energi panas dari solder tersebut. Solder ini menggunakan cara konduksi dalam penggunaannya, yaitu dengan menyentuhkan langsung mata solder dengan timah untuk melelehkannya agar supaya kita mudah untuk menyambung atau memisahkan suatu komponen. 2. Solder dengan pengatur suhu. Solder dengan pengontrol suhu memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu kemampuannya dalam mengontrol suhu yang terpisah dari solder itu. Solder ini memiliki range suhu sekitar 200 derajat Celcius sampai 480 derajat Celcius. Keunggulan dari solder ini adalah suhunya yang stabil dan konstan, meskipun dinyalakan dalam waktu yang cukup lama, sehingga solder tidak mudah rusak dan tegangan yang tidak stabil pada saat pemakaian tidak memiliki pengaruh pada suhu solder tersebut. Solder ini menggunakan metode konduksi dalam penggunaannya, yaitu menyentuhkan langsung ujung solder yang panas dengan timah agar kita mudah untuk mengangkat dan memasang sebuah komponen pada board PCB. Solder ini juga memiliki bentuk yang berbeda dengan solder biasa, yaitu di mana ujungnya yang berbentuk seperti pisau ini berfungsi agar kita mudah dalam mengangkat komponen yang kecil, serta gagangnya yang terbuat dari plastik dan karet agar kita nyaman dalam menggunakan solder ini. 3. Solder uap atau blower. Solder jenis ini adalah solder yang banyak dijual dengan harga yang relatif mahal dikarenakan mempunyai cara kerja yang berbeda, di mana proses penggunaannya membutuhkan udara. Untuk menggunakan solder uap atau blower, kita harus memperhatikan dan mengetahui dua hal dalam penggunaannya. Pengaturan pertama yang harus diketahui adalah kekuatan panas atau heating yang dihasilkan dari mata solder. Sementara itu, pengaturan kedua adalah tekanan udara yang nantinya akan dikeluarkan. Kedua pengaturan ini bekerja dengan linear satu sama lain. Semakin tinggi suhu udara yang akan dihembuskan, maka semakin kuat juga tekanan udara saat dinaikkan. Solder jenis ini menggunakan metode konveksi paksa, di mana fluida yang telah dipanasi langsung diarahkan ke tujuannya oleh sebuah peniup atau blower, sehingga dengan proses ini diperoleh arus konveksi paksa udara panas.
Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan eksperimen mengangkat satu buah komponen dari board laptop. Pertama-tama mari kita cairkan flux di dekat kaki-kaki komponen yang akan kita angkat. Ini berfungsi untuk menghilangkan lapisan oksidasi dari permukaan komponen yang akan kita lakukan pengangkatan. Kita juga akan menaruh sedikit timah di kaki-kaki komponen yang akan kita angkat. Ini berfungsi untuk menurunkan titik didih timah lama yang terdapat pada kaki-kaki tersebut. Kemudian kita akan menggunakan blower dan solder secara bersamaan, yaitu dengan cara mengarahkan langsung uap panas dari blower ke arah komponen untuk menjaga suhu tetap panas dan stabil. Lalu mata solder yang berbentuk seperti pisau kita gosok-gosokkan pada kaki komponen secara bergantian untuk memisahkan komponen dari board tersebut. Nah, ini sudah berhasil terangkat, berarti uji coba kita berjalan dengan lancar. Oke, sekian video dari saya. Diucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Tetap ikuti channel YouTube kami dan jangan lupa subscribe, like, dan share.